Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita syukur kepada Allah Ta'ala dipertemukan kembali di majelis kita ini untuk sama-sama tafaqquh fiddin. Semoga usaha kita ini Allah jadikan sebagai wasilah atau sarana untuk menjaga amal kita, terutama amal yang kita kerjakan di bulan Ramadan, agar tetap istiqomah setelahnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Apa? Oh ya, nanti gampang. Ini ada beberapa revisi. Ini yang versi revisi yang ini nanti tak kasihkan, silahkan diperbanyak lagi, nggak apa-apa. Ini versi yang saya revisi. Iya, ada revisi ini yang terbaru. Ada beberapa yang perlu diperbaiki karena edisi lebih lengkap lagi. Ya, ada beberapa perubahan. Untuk pelajaran mawaris secara umum sudah kita selesaikan. Jadi ada 4 poin pokok ya dalam pelajaran mawaris itu yang harus kita kuasai. Ya, pertama, kita hendaknya mengetahui siapa saja yang termasuk ahli waris dan siapa yang bukan. Ya. Yang kedua, kita mengetahui bagian-bagian ahli waris. Ya, kita mengetahui bagian-bagian ahli waris secara pasti. Atau dawil furud. Ya. Yang ketiga, kita mengetahui bagian penerima sisa dan macam-macamnya atau asobah. Dan yang keempat, mengenal atau mengetahui penghalang, hajab wa mahjub. Itu pokok ya, dasar dalam ilmu waris itu. Sehingga mau diapa-apain kalau itu tidak hafal, ya susah. Jadi ternyata 4 itu harus betul-betul dikuasai. Ya. Pertama, ahli waris. Ahli waris itu ada 3 sebab ya, ada 3 sebab. Sebab pernikahan, ada siapa di sana? Suami atau istri. Yang kedua sebab perbudakan, maka di sana ada walak ya, ada mu'tik namanya. Mu'tik itu orang yang membebaskan budak. Ya, maka mu'tik itu ahli waris daripada budak yang dimerdekakan. Terus baru yang terbanyak sebab nasab, jalur nasab. Ya. Untuk jalur nasab ada 3 arah. Arah ke atas namanya apa? Usul. Arah ke bawah namanya furu. Arah ke samping namanya hawasi. Hawasi. Ya kan? Ke atas usul. Usul maksudnya asal usulnya mayit. Ya. Ada ayah, ibu, kakek, nenek, gitu, dan ke atas itu namanya usul. Furu itu keturunan mayit, ada anak, ada cucu, ada cicit dan seterusnya. Terus hawasi itu menyamping, yaitu apa? Ya saudara-saudara mayit atau saudara-saudara dari usulnya mayit. Ya, saudara ada usul mayit. Ya. Kaidahnya bagaimana? Untuk mengetahui ahli waris, dimulai dari usul dulu.
Jadi semua usul secara asal adalah apa? Ahli waris. Kecuali siapa? Semua usul mayit itu adalah ahli waris kecuali laki-laki yang hubungannya dengan mayit terhalang oleh perempuan atau melalui perempuan. Ya, kecuali laki-laki yang hubungannya dengan mayit melalui perantara perempuan. Contohnya siapa? Kakek dari jalur ibu. Jadi ayahnya ibu kita itu bukan ahli waris kita. Iya. Tapi kalau ayahnya bapak kita ahli waris. Paham? Kenapa? Tidak terhalang atau tidak melalui perempuan. Ya. Ya. Jelas ya? Yang kedua, wanita yang terhubung dengan lelaki yang bukan ahli waris dari kalangan usul. Wanita yang terhubung dengan lelaki yang bukan ahli waris. Contohnya siapa? Ibunya kakek dari jalur ibu. Mbah buyut kita. Mbah buyut putri, mbah buyut kakung, gitu. Pokoknya mbah buyut dari jalur kakek, dari jalur ibu. Kita punya ibu, ibu kita punya bapak, bapaknya itu punya ayah dan ibu. Namanya mbah buyut, itu bukan ahli waris. Jelas ya? Intinya siapa saja yang terhubung dengan bukan ahli waris, maka dia bukan. Lalu yang lebih dekat saja bukan, apalagi yang lebih jauh. Maka intinya gini, dalam mengetahui ahli waris dalam usul itu pokoknya apa? Yang ditetapkan semua usul adalah ahli waris, kecuali laki-laki yang hubungannya dengan mayit melalui perantara perempuan. Otomatis yang di atasnya lelaki ini bukan ahli waris semua. Contoh, mayit ya. Ke atas ada siapa? Ada ibu, ada ayah. Ini ada nenek, ada kakek. Ini juga sama, ada nenek, ada kakek, ya kan? Baik. Pada dasarnya semua di sini adalah ahli waris, kecuali laki-laki dari usul yang hubungannya dengan mayit melalui perempuan. Kita lihat, yang melalui perempuan, laki-laki yang melalui perempuan. Siapa sini? Kakak ini tak? Ini tak? Ini. Ini seret melewati ibu. Ibu kan perempuan tak? Hubungan terhubung dengan mayit itu melalui perempuan. Maka ini bukan ahli waris. Otomatis yang di sini bukan ahli waris semua. Ini aja bukan, apalagi ini. Siapa di sini? Mbah buyut kakung, mbah buyut putri dari jalur ibu. Jadi dari sini nanti yang jadi ahli waris dari jalur ibu cuma nenek, kemudian apa? Ibunya nenek, ya. Mbah buyut putri, ya terus sini aja. Ini terus sana, ya. Enggak ada. Lah ya, karena apa? Karena terhubung dengan perempuan. Jelas? Nah ini. Terus di sini ini kan ada nenek ya. Ada nenek. Maka di sini nanti ada ayahnya nenek, namanya apa? Kakek buyut toh? Kakek buyut. Ini ada nenek buyut. Nah, ini kakek buyut ini bukan ahli waris. Kenapa? Hubungannya dengan mayit melalui nenek. Perempuan ini
Nah, ini otomatis bukan ahli waris. Lah, kesana nanti kalau ini bukan ahli waris, ini juga bukan ahli waris. Tapi nenek nanti ada nenek buyutnya ahli waris. Jelas? Dah ya, usul. Ini penting ini untuk menetapkan ahli waris. Lah nanti statusnya jadi apa ini? Ini jadi daul arham. Daul arham itu nanti kalau tidak ada ahli waris, maka dia naik. Ya, misalnya apa? Di sini nanti kan kakek dari jalur ibu. Nah, nanti ketika udah nggak ada ahli waris sama sekali, adanya kakek dari jalur ibu, maka kakek ini menempati posisi ibu. Sehingga bagiannya nanti seperti bagiannya ibu, bukan bagian kakek. Ya, ya daul arham namanya. Sehingga contohnya apa? Ini nanti gua ada ahli waris sama sekali. Yang ada cuma ini kakek ini. Ini aslinya kan bukan ahli waris loh. Tinggal satu-satunya daul arham yaitu kakek. Maka kakek di sini menempati posisinya ibu. Kalau kakek di sini enggak, nanti ada sendiri. Kalau di sini ahli waris ya. Tapi kalau kakek di sini nanti dawil arham. Nah, dawil arham itu nanti menduduki posisi terdekat yang di atasnya. Di sini terdekat ibu. Maka nanti menduduki posisi ibu. Sehingga nanti apa? Kalau tidak ada ahli waris kecuali dalam kakek ini, maka nanti apa? Dia menduduki posisinya ibu. Kakek yang di sini nanti menduduki posisinya nenek. Ya, menduduki posisinya nenek. Nah, seperti itu. Jadi hitung-hitungannya seandainya nanti ada kakek buyut dari jalur ibu, ada kakek buyut dari jalur ayah, ya kan? Kakek buyut ini bukan ahli waris, ini daul arham semua. Nah, nanti ini posisinya ibu, yang ini posisinya apa itu? Nenek. Posisi menggantikan posisinya nenek. Jadi bagiannya seperti bagian nenek itu berapa? 1/6. Kalau ini bagiannya seperti bagian ibu berapa? Ada 3. 1/3 sisa sama 1/6. Terus furu sekarang. Kaidahnya bagaimana? Semua furu adalah ahli waris kecuali furu yang terhubung dengan mayit melalui perempuan. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Pokoknya asal lewat perempuan sudah bukan ahli waris. Ini ada apa? Anak perempuan, ada anak laki-laki. Nah, maka karena di sini ada anak perempuan, otomatis bawahnya di sini kan mesti terhubung dengan mayit melalui anak perempuan, toh? Maka di sini semua ini bukan ahli waris. Cucu laki-laki, cucu perempuan dari anak perempuan ini bukan ahli waris semua. Pokoknya kalau ke bawah mentok di anak perempuan ini ahli warisnya. Tapi kalau anak laki-laki ke bawah masih ada. Anak laki-laki ahli waris. Di sini ada cucu perempuan, ini cucu laki-laki. Ini ahli waris semua, ahli waris. Dan sampai di sini mentok. Sini bukan. Karena terhubung melalui perempuan, sudah terhalang oleh perempuan. Maka di sini bukan. Nah, pokoknya asal terhalang perempuan sudah hilang haknya, stop. Ini ada cicit nanti ya. Cicit perempuan, ini ada cicit laki. Ya, ini mulai sini sudah mentok sini bukan. Nah, ini masih lagi terusnya. Paham? Jadi paham belum? Yuk Pak Itano. Oke. Tadi jalur furu. Iya. Itu apakah jalur ada jalur arham? Ada. Ya ini nanti anak perempuan punya anak laki-laki. Ya ini nanti daul arham. Jelas ya? Jadi semua kerabat yang jalur nasab yang bukan ahli waris nanti masuknya daul arham semua. Jadi semua kerabat mayit yang ada hubungan darah yang dia bukan ahli waris
nanti dia statusnya dawil arham. Seperti bibi misalnya ya, bibi itu kan bukan ahli waris, tapi nanti dawul arham. Seperti ini bukan ahli waris, ini cucu ya kan, cucu perempuan, ini cucu laki-laki. Nah, ini bukan ahli waris, tapi namanya dawul arham. Karena termasuk masih kerabat, ada hubungan darah dengan mayit. Ada semua bisa naik. Ya pokoknya kalau di sini atasnya nggak ada, terus ahli waris ini nggak ada, dia bisa naik. Seperti cucu laki-laki nanti posisinya seperti anak perempuan. Ini juga seperti anak perempuan gitu. Berarti hanya berlaku salah satu di antara saudara. Maksudnya? Misalnya sama-sama semua ini seandainya. Ini apa itu double furufnya itu si kakek menduduki posisi ibu. Ya, ya. Enggak ya ada apa itu furufnya itu dari anak ini, perempuan. Misalnya bisa dua-duanya dapat nanti dihitung lagi. Jadi kalau tidak termahjub ya dia otomatis dapat. Jadi nanti kan dia menduduki posisi ahli waris. Nah, setelah menduduki nanti ada yang terhalang enggak? Ada termahjub enggak? Yang termahjub berarti enggak dapat. Paham ya? Yang termahjub berarti enggak dapat. Ya. Seperti contoh misalnya ini ya. Misalnya ada yang meninggal, ada ini ahli warisnya ini, dawul arhamnya ini cucu perempuan, kemudian ada cucu laki-laki kan, kemudian ada kakek, maka semuanya dapat. Ini karena posisinya ibu, cucu laki-laki, cucu perempuan nanti menduduki posisinya anak perempuan gitu Pak. Jadi kalau saya membuat kalimat sendiri dengan dawul arham adalah naiknya posisi ahli waris menduduki ahli waris wanita. Nggak mesti wanita, Pak. Ya, kan misalnya kakek itu menduduki baru ibu. Tetapi jadi tidak mesti nanti contoh misalnya di sini. Mayit punya saudara laki-laki seibu. Saudara laki-laki seibu. Ini nanti hawasi toh. Ini kan ahli waris. Ini punya anak laki-laki. Nah, anak laki-laki ini bukan ahli waris ini. Nah, ketika tidak ada ini dawul arham, maka dia nanti menduduki apa? Menduduki posisi saudara laki-laki seibu. Jadi dawul arham itu tidak mesti menduduki posisi perempuan. Pokoknya diambil posisi yang terdekat itu siapa? Jelas ya? Gitu. Jadi posisi ahli waris yang terdekat dengan dia siapa, maka yang digantikan. Kalau ini kan ini perempuan, ya toh? Ini gantikan perempuan, ikut perempuan. Ini juga. Kalau di sini laki-laki. Jelas? Nah, yang lain? Intinya gini, dawul arham itu adalah kerabat mayit yang bukan ahli waris. Kerabat. Pokoknya kerabat mayit. Ya. Bukan yang lain. Pokoknya kerabat mayit yang bukan ahli waris itu nanti namanya dawul arham. Nah, dawul arham ini nanti ketika mayit tidak memiliki ahli waris, dia naik posisinya menggantikan posisi terdekat ahli waris yang dekat dengan dia. Dan mana yang lain? Ya. Kalau misal dawul arham dari anak korban itu, kan kalau satu ada nomornya bagiannya setengah. Ya. Nah, misal ada itu korban yang silakan itu bagian apa setengah? Itu nanti kan asobah setengah ini dengan pembagian asobah bilgoir. Nanti laki-laki dua kali bagiannya, tapi dapatnya setengah ini dulu. Ya dari setengah ini baru dibagi ini dengan pembagian 1/2. Paham? Jadi
asalnya dapat setengah dari ini dulu. Ini kan bagiannya setengah. Kalau satu orang, ini setengah. Nah, setengah ini dibagi keduanya dengan bagian 1/2. Gitu. Kalau misal anak perempuan itu yang berumur ada 2 anak perempuan, dua-duanya punya jadi semua itu udah Yang diambil yang ini, ya sini enggak no. Bawahnya enggak. Anak perempuannya 2, Ya. aku dapat 2 semua. Dari 2 anak perempuan ini itu yang itu semua. Nah, kalian kalau kita ada 1 anak perempuan, 2 orang mana soalnya? Ya itu dibagi. Kan 2 anak perempuan kan 2/3. Nah, 2/3 dibagi jumlah cicitnya itu berapa? Gitu ya. Nah, dia dihitung dulu. Anak perempuannya 2 berarti bagiannya 2/3. Nah, 2/3 baru ada cicitnya dari 2 anak perempuan itu ternyata ada cicit 5. Ya udah bagi 5 orang itu. Gitu. Ya. Kalau di situ dari orangnya dari jalur siapa? Yang bibi. Ya, itu jalur orangnya Ya, nanti bibi dari mana dulu? Bibi itu kan bisa saudarinya ibu, bisa saudarinya ayah. Itu kalau bibi dari ayah ya nanti dekat ke ayah. Kan ayah ini punya saudara juga toh? Punya saudari toh? Misalnya adik perempuannya ayah, kakak perempuannya ayah, itu kan bibi dari ayah. Bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya apa? Amah. Kan amun, amah, kholun, kholah. Gitu. Nah, jadi ibu ini nanti kan punya saudara laki-laki juga namanya paman. Ini kan nanti ada paman, bibi, gitu. Nah, paman dari jalur ibu ini nanti juga bukan ahli waris, dia jalur raham. Maka paman di sini nanti bukan asobah, dia ngikuti ibu. Lah, contohnya yang kakek dulu dari jalur itu kan daulatnya ke ibu gitu kan, yang ibu. Ini, ya kan ini. Nah, salah satu bawah kamar mandi itu kan ada paman gitu kan. Paman berarti saudaranya kakek, saudaranya ayah gitu. Jadi paman kan ada 2. Ini paman dari jalur ayah. Ini paman, ini paman. Ini juga punya paman di sini. Kita kan punya ibu, punya kakak laki-laki, namanya apa? Paman. Ayah punya kakak laki-laki, namanya apa? Paman. Ini ahli waris, ini bukan ahli waris. Jelas? Kalau ini ahli waris ini, yang ini enggak. Karena hubungannya dengan mayit melalui perempuan. Nah, kalau yang ini kan ahli waris, bukan dawil arham. Kalau yang ini dawil arham. Maka nanti ikut ibu. Yang saya tadi bibi dari jalur ayah itu. Ini bibi. Maka dia ikut ayah. Oh, jalur ayah. Kalau ini ada bibi di sini, maka ikut ibu. Jadi yang maksudnya daul arham itu mana ahli waris terdekat dengan dia yang menghubungkan dengan mayit. Ibu di sini, bibi di sini, yang menghubungkan dia dengan mayit siapa? Kan ayah. Bibi dari ayah ya. Yang menghubungkan dengan mayit siapa? Ayah. Kalau paman di sini yang menghubungkan dengan mayit siapa? Ibu. Kalau ini ibu. Jelas? Seperti ini. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang menghubungkan dengan mayit siapa? Ini saudara laki-laki. Ibu. Jelas? Ya. Yang lain? Gimana Mas Teguh? Paham ya? Furuk selesai? Furuk selesai? Ini versi ringkasan ya. Nanti kalau yang versi kitab kan sudah selesai. Hasilnya artinya nanti kalau antum ini paham, insya Allah nanti membaca kitab itu akan paham. Ya. Sekarang hawasi. Hawasi. Jadi hawasi itu arah menyamping, yaitu saudara dari mayit atau saudara dari usulnya mayit, itu hawasi.
Jadi kalau saudara dari usul mayit tidak masuk hawasi. Jadi hawasi itulah saudara dari usul. Jadi misalnya apa? Ayah punya saudara laki-laki namanya paman, ini kan saudaranya usul. Punya bibi, ya, punya kakek ini punya saudara lagi namanya kakek paman gitu kan. Kita punya kakek lah, kakek punya saudara, itu namanya hawasi juga. Jadi hawasi itu adalah saudaranya mayit atau saudaranya usulnya mayit, itu hawasi. Paham? Baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kaidahnya sama. Semua hawasi secara asal adalah ahli waris. Itu kaidah. Jadi kaidahnya itu dulu. Semua hawasi adalah ahli waris. Kecuali, ya harus dikecualikan. Nah, yang dikecualikan nanti ada 2. 1. Nah, hawasi yang terhubung dengan mayit melalui perempuan, maka bukan ahli waris. Nah, contoh misalnya apa? Nah, ini tadi, ibu kita punya kakak laki-laki, punya adik perempuan, paman sama bibi. Hawasi ini saudaranya usul. Paman dari jalur ibu terhubung dengan mayit melalui siapa? Melalui ibu. Ya, maka ini bukan ahli waris. Jelas? Jelas? Ya. Kalau di sini saya mencatat laki-laki yang hubungannya Bisa itu, Pak. Itu lebih spesifik ya. Seperti itu bisa. Karena nanti untuk perempuan ada sendiri. Ya, laki-laki dari hawasi yang terhubung dengan mayit melalui perempuan. Ya, itu lebih khusus lagi. Ya, matur nuwun Pak Satiman. Paham? Contohnya ini. Terus contoh lagi apa misalnya? Mayit punya saudari. Saudari kandung ya. Nah, saudari kandung ini punya apa? Anak laki-laki. Nah, saudara laki-laki dari saudari kandung. Apa anak laki-laki dari saudari kandung? Ahli waris bukan? Ponaan. Bukan. Kita punya kakak, punya adik perempuan lah. Kakak, adik perempuan kita punya anak laki-laki. Namanya ponaan lah. Ahli waris bukan? Bukan. Tapi kalau anak laki-laki dari saudara kita punya adik laki-laki, kita punya kakak laki-laki lah. Mereka punya anak laki-laki, mereka ahli waris. Paham? Karena tidak terhubung melalui perempuan. Kita ulangi ya. Semua hawasi secara asal adalah ahli waris kecuali 1. Ya, kecuali 1 apa? Ya, laki-laki yang hubungannya dengan mayit terhubung melalui wanita, bukan hanya ibu. Terhubung melalui perempuan, bukan hanya ibu. Ini kan saudari. Nah, misalnya ini ya, nenek kita ini punya kakak laki-laki, jadi kakek paman. Kakek paman. Nah, ini bukan ahli waris. Karena apa? Hubungannya dengan mayit melalui perempuan. Jelas bukan? Jelas? Ya. Yang kedua, catatan kedua, semua perempuan hawasi bukan ahli waris kecuali saudari. Jadi semua hawasi dari yang perempuan, hawasi perempuan bukan ahli waris kecuali saudari. Saudari seayah, saudari seibu, saudari kandung, itu semuanya ahli waris. Catatan kedua, semua hawasi atau semua wanita dari hawasi bukan ahli waris kecuali saudari perempuan, saudari itu aja. Saudari itu bisa saudari kandung, saudari sebapak, saudari ya. Semua itu. Perempuan bukan ahli waris. Ya, semua perempuan hawasi. Semua perempuan hawasi bukan ahli waris. Kecuali
saudari. Nah, kecuali saudari. Sehingga kalau misalnya apa? Bibi ini kan perempuan loh. Bibi ini sudah entah bibi dari ayah, entah bibi dari ibu, bukan ahli waris. Anaknya laki-laki, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan saudara perempuan, ya kan? Baik kandung maupun seibu atau seayah, itu bukan ahli waris semua. Contoh misalnya kita punya kakak laki-laki. Kakak laki-laki kita punya 2 anak, laki-laki sama perempuan. Yang ahli waris yang mana? Anak laki-laki. Anak perempuannya tidak. Jadi ponakan laki-laki kita ahli waris. Ponakan perempuan bukan ahli waris. Paham? Ya. Ada catatan yang lain? Masih? Lalu ini tadi yang pertama tadi, Yeah. laki-laki yang hubungannya dengan si mayit Melalui perempuan, ya. selain saudara laki-laki seibu. Ya betul, ada tambahan. Contohnya ini tadi. Nah, selain saudara laki-laki seibu. Yeah. Ini sebenarnya hubungan dengan si mayit kan lewat ini. Lewat ibu ya toh? Melewati perempuan toh? Maka dikecualikan. Ini karena saudara. Jadi lengkap catatannya Pak Hatiman lengkap. Kecuali yang apa? Kecuali saudara laki-laki seibu. Ya. Karena apa? Ini terhubung dengan perempuan sebenarnya, lewat perempuan. Hubungannya dengan si mayit lewat ibu. Tapi ini dikecualikan. Kalau tidak dikecualikan, ini bukan ahli waris. Bisa dipahami? Ada tambahan catatan yang lain? Ya, mengenal ahli waris selesai dari jalur nasab. Berarti selain itu tadi, berarti paman dari jalur ayah ahli waris. Anaknya paman laki-laki ahli waris. Anaknya paman yang perempuan berarti sepupu kita perempuan? Bukan. Karena apa? Itu hawasi dari kalangan wanita. Pokoknya semua wanita hawasi bukan ahli waris, kecuali saudari, telu. Saudari seibu, saudari kandung, saudari seayah. Itu ahli waris. Ya. Nah, kalau ini kita punya kakek dari jalur ayah. Kakek ini punya kakak atau punya adik laki-laki, namanya apa? Kakek paman lah. Kakek paman. Nah, ahli waris bukan ini? Ahli waris. Karena apa? Tidak terhubung melalui perempuan dan tidak dikecualikan. Ya. Hah? Iya. Lagi ngerti Pak ya? Lagi ngerti ya? Jadi misalnya apa? Ayah kita punya orang tua ya, orang tua. Kan ini kan Pak D-nya bapak toh. Pak D atau Pak L-nya bapak kita toh. Iya. Itu dari jalur kakek. Ini ahli waris kita. Ya. Bisa Pak L atau Pak D-nya. Kalau kita mengatakan juga balik. Iya. Ya, balik. Itu adiknya kakek toh. Ya. Ya. Itu ahli waris ya? Ahli waris. Ahli waris. Ahli waris. Artinya apa? Kalau ini meninggal, ini ya, yang meninggal ini berarti ini ya ada apa? Ada bagian. Kalau tidak terhalang. Kalau yang meninggal sini berarti sana ya dapat. Kalau tidak terhalang. Tapi kalau urutannya ini ada semua ya, ini jelas nggak dapat. Ayah ada jelas ini nggak dapat, ini nggak dapat. Gitu. Nanti dipelajari pada konsep hajab mahjub. Biar laki-laki menghalangi pihak laki-laki yang ada di atasnya. Ya, insyaallah. Hah? Iya, jadi ahli waris kalau masih hidup.
Tapi biasanya sampai sini aja sudah jarang ya. Sampai sini. Apalagi sini ini jarang. Jarang. Nenek, buyut, canggah. Ini sampai di sini masih ada, cuman jarang. Neneknya istri saya itu sampai sini. Buyutnya canggah. Jadi apa ya? Bapak mertua saya kan punya ibu, kan nenek lah, neneknya istri lah. Lah bapak mertua saya itu udah buyut. Jadi artinya apa? Mbak Yu IP saya itu udah punya cucu. Mbak Yu IP saya udah punya cucu. Lah kan cucunya ini berarti kan canggahnya ini. Iya. Jadi jarang yang sampai canggah itu jarang. Rata-rata dah usia 90-an ke atas canggah. Apalagi utek-utek siwur itu udah. Oke. Ada yang dibahas untuk mengenal ahli waris? Baik, itu yang harus dipahami ini ya, mengenal ahli waris penting. Lah, semua intinya kan ini semua kerabat mayit ya. Nah, kerabat mayit itu ada yang statusnya ahli waris, ada yang statusnya dzawul arham. Jadi yang tidak termasuk ahli waris berarti apa? Dzawul arham. Berarti ini ya dzawul arham. Bibi ini dzawul arham. Ini kerabat, ada hubungan darah dengan mayit, maka namanya dzawul arham. Ya. Sekarang apa tadi yang kedua? Kita mengenal bagian pasti. Nah, bagian pasti ini sudah saya tulis. Ya. Bagian pasti. Nanti bagian pasti, bagian sisa, hajib asoba sama bagian pasti itu kan dzawul furud namanya. Baik. Jadi dzawul furud itu adalah ahli waris yang bagiannya secara angka sudah pasti dan itu sudah ada nasnya baik dari Quran maupun sunnah. Bagian pasti yang ditetapkan dalam syariat ya, itu yang paling tinggi itu 2/3. 2/3. Terus yang kelipatan 3 nanti apa? 2/3. Terus berapa? 1/3. Terus 1/6. Terus di sini ada 1/2, 4/8. Nah, bagian pasti ini ada 6 ini. 2/3, 1/3, 1/6. Ini kalau 1/3 ini setengah ini. Ini setengah. Ya, setengah. Ini angka-angkanya ini sudah nas. Jelas? Angka-angka ini sudah nas. Nah, bagian yang paling gede ini kan 2/3 ini lah. 2/3 sama setengah gede mana? 2/3. Ini, ya tak? Urutannya nih. Seret, urutannya gitu. Nah. Baik. Mayit lagi kita tulis. Mayit itu kemungkinannya kalau sudah menikah punya apa? Suami dan istri. Ya kan? Suami dan istri. Baik. Kita mulai dari bagian suami dulu. Jika yang meninggal istri berarti ahli warisnya suami. Suami nanti ada 2 kemungkinan. Pertama berapa? Setengah. Yang kedua 1/4. Nah,
Perhatikan. Jadi bagiannya suami ada dua kemungkinan. Berapa? Setengah sama seperempat. Kapan setengah? Sini tidak ada furu, tidak ada keturunan. Jadi mayitnya ini, istri yang meninggal ini tidak punya keturunan, maka dapat setengah hartanya si mayit. Walaupun baru ijab, pokoknya hanya akad saja, belum disyaratkan apa hubungan. Jadi dengan adanya akad nikah itu sudah menjadi sebab saling mewarisi. Misalnya berijab, wes sah sampai senengnya jantungan mati itu. Itu langsung jadi ahli waris. Urung apa-apa ini. Ada tuh itu? Ada itu. Baru ijab urung istrinya meninggal. Ada. Itu sudah mewarisi. Itu kuatnya akal itu. Iya. Belum ngapa-ngapain sudah mewarisi ya. Itu kalau istrinya kaya raya, wah ini kayak mendadak ini. Misalnya punya kekayaan 1 triliun gitu, itu langsung dapat. Setelah pokoknya bersih 1 triliun ini langsung dapat setengah triliun, 500 miliar. Gitu. Setengah. Nah, kalau punya anak bagiannya 1/4. Nanti yang 3/4 apa? Kasihkan anak-anaknya atau ahli waris yang lain. Paham ya? Jika punya furu, jika ada jika punya anak, entah itu laki-laki maupun perempuan. Aku sudah ditulis lah di sini, sudah ada di fotokopi ya. Ya, ini ya. Suami setengah, syaratnya mayit tidak memiliki keturunan. Penghalangnya enggak ada. Suami mendapat 1/4 jika mayit memiliki keturunan, penghalangnya enggak ada. Nah, ya enggak apa-apa. Saya juga gitu lah, tahu. Menghafalnya kalau enggak nulis itu susah. Nulis gitu. Ya. Sekarang istri kemungkinan bagiannya berapa? 4. Ada 2, 1/4, pokoknya setengahnya suami sama 1/8. Setengah sama 1/8. Kapan dapat 1/4? Di situ tidak ada keturunan. Sini tidak ada keturunan, dapat 1/4. Intinya ketika nggak ada keturunan dapat yang gede. Ya kan? Saya bang suaminya langsung meninggal, gitu kan? Walaupun belum diapa-apain. Ya, nak istri perawan ya, kan? Rondo ya. Ya, pokoknya dengan sekedar akad sudah menjadikan sebab waris. Nah, jelas ya. Kalau ada anak 1/8, wes gampang. Dan tidak ada penghalang. Pokoknya istri sama suami itu mesti dapat. Istri sama suami mesti dapat. Jelas? Tidak punya penghalang. Dalam artian penghalang nanti kan ada 2 ya. Hajab hirman dan hajab nukson. Nah, hajab hirmannya nggak ada, nuksonnya ada. Nukson itu penghalang yang menjadikan sebab dapat banyak itu menjadi sedikit. Contoh, ketika ada anak, berarti kan untuk mendapatkan 1/4 ini penghalang, terhalang oleh anak. Maka dapat yang 1/8. Itu namanya hajab nukson. Penghalang yang mendapatkan, yang mengharuskan atau menyebabkan dia dapat jatah banyak. Ya, ketika ada anak berarti terhajab nukson, artinya apa? Tetap dapat tapi bagiannya lebih kecil. Jadi pahami? Ya. Kalau dulu saya itu punya teman dan baru meninggal. Istrinya itu juga teman saya. Ya. Tapi dalam hubungan terakhir sekitar ya 3 tahun atau 4 tahun terakhir itu bisa saja. Punya teman terus penjara, terus yang apa itu, meskipun yang istrinya tadi juga teman saya itu sudah punya anak 3, tapi teman saya yang laki-laki itu masih berjalan.
Menikah. Menikah. Jadi perjaka menikahi janda anak 3 itu toh. Iya. Ya, terus Dalam perjalanannya itu 3 atau 4 tahun terakhir itu bisa ranjang. bisa ranjang. Dan saya sebenarnya sangat itu disuruh menceraikan gitu. Tapi karena sama-sama sahabat, saya tidak tegel juga akan melaksanakan. Itu terus teman saya yang laki-laki itu baru saja menikah. Dan itu kaya. Jadi apakah teman saya yang wanita tadi, istrinya tadi mendapat karena kan juga bisa ranjang. Ya, jadi pisah ranjang itu kan belum cerai. Ketika belum ada lafaz talak dari sang suami, ya kan? Belum ada lafaz talak dari sang suami kepada sang istri, maka ya statusnya masih istri meskipun pisah. Bahkan bukan hanya pisah ranjang, pisah rumah. Ya. Masih istri. Kan masih istrinya. Tapi Maksudnya? Enggak masalah. Yang penting pokoknya masih status. Jadi suaminya itu menunaikan kewajiban atau enggak, statusnya masih istri ya tetap jadi ahli waris. Tapi istrinya tadi, teman saya wanita tadi kan maksudnya mau menceraikan gitu sih, teman saya laki-laki. Tapi istrinya sudah mengatakan kalau yang bisa ya soal diri ini. Enggak, maksudnya berarti secara kaul sudah cerai, cuman secara administrasi belum. Ya itu sudah bukan istrinya seperti itu. Jadi artinya kan secara syar'i bukan istri, tapi secara administrasi masih. Artinya kan yang dipakai itu kan syar'i. Artinya gini Pak, gini, ada wanita dan laki-laki menikah secara siri. Baru dinikahkan sama wali, tapi secara administrasi belum punya surat, terus mati, ya kan? Jadi ahli waris ya? Ahli waris, iya, walaupun secara administrasi negara belum tercatat. Kan yang penting kan syar'inya itu Pak, karena kan waris itu kan sebabnya sebab syar'i. Maka yang dipakai hukumnya hukum syar'i. Sehingga secara asal, secara laki-laki tadi sudah menceraikan secara lisan, bahkan niat sudah mantep, bahkan perbuatan ya wis pisah dewe-dewe itu kan. Cuman secara administrasi belum ada surat, gitu kan. Maka itu hukumnya bukan istri lagi, bukan. Walaupun mungkin kalau itu nuntut secara hukum perdata di negara kita mungkin dapat karena masih statusnya istri. Tapi kalau secara syar'i dah enggak dapat. Ya bisa. Dan itu beliaunya itu mengangkat cucunya dari anaknya menurut saya wanita tadi. Itu cucunya diangkat menjadi anaknya. Tapi belum ada akta. Ya, kalau anak angkat itu mau ada akta atau enggak bukan ahli waris. Bukan. Orang lain. Ya, misalnya jenengan punya anak angkat perempuan, boleh jangan nikahi Pak. Boleh. Anak angkat itu bukan apa-apa. Misalnya ada seorang laki-laki, seorang istri nggak punya anak, kemudian apa? Ngadopsi anak. Bukan orang lain, bukan mahram, pokoknya bukan mahram, orang lain. Kan biasanya udah gede, ternyata setelah gede istrinya meninggal. Ngerabein anak, nikahi anaknya ini boleh nggak? Boleh. Ini anak angkatnya orang lain. Boleh. Ya mungkin masyarakat ngerabein anak dia kan bukan anaknya, itu orang lain. Jelas? Tidak. Paham ya? Ya, sampai di sini dulu. Si korban kan kayak dengan konsentrasi kalau bisa ya selama nanti lulus mereka dari hubungan cuman ketika belum ngerti ya kalau laki-lakinya sudah ingin menceraikan toh Pak, yang laki-laki sudah. Tapi kalau saya
Jadi yang laki-laki itu sudah pengen menceraikan, ya wes nek anu urusan aku gak ngurus. Ah gitu loh. Misal Bapak bilang kalau mau cerai jangan dulu, nah yang tadi belum membiarkan proses dulu itu baru Masih, karena kan cerai itu haknya laki-laki. Ya, kalau itu tadi kan justru dari laki-laki punya keinginan menceraikan, disampaikan kepada yang wanita. Terus wanita nek pengen nyerah aku ya suruh sono dewe ya. Nah gitu loh. Berarti kan itu dari yang laki-laki sudah menceraikan wanita itu secara lafaz, secara syar'i udah bisa. Wallahu a'lam. Ya kalau laki-laki belum, ya kecuali nanti hakim dibawa ke hakim yang menetapkan, nah itu sudah beda lagi. Kalau sang suami susah ya nanti ke hakim. Demikian, sallallahu alaihi Muhammad, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.